Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah analisis makanan dan minuman Prodi Anafarma jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang analisis karbohidrat. Pada video sebelumnya telah dibahas berbagai sumber, struktur, penggolongan, dan reaksi-reaksi pada karbohidrat. Reaksi-reaksi yang dicontohkan pada topik sebelumnya tentu saja terjadi apabila karbohidrat tersebut berada dalam keadaan murni atau terisolasi. Akan tetapi, pada realitanya, karbohidrat yang terdapat pada bahan makanan dan minuman jarang berada dalam keadaan murni. Umumnya juga mengandung unsur-unsur lain seperti protein, lemak, air, mineral, dan komponen-komponen mikro lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan dalam analisis karbohidrat sangat dipengaruhi oleh proses persiapan sampel uji. Beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam persiapan sampel adalah yang pertama, tahap isolasi. Pada tahap ini bertujuan untuk memisahkan karbohidrat dari unsur-unsur lain seperti protein, lemak, air, mineral, dan lain-lain. Yang kedua adalah tahap pemurnian atau purifikasi. Pada tahap ini, analit dipisahkan dari campuran dalam isolat karbohidrat. Misalnya, glukosa dipisahkan dari larutan campuran glukosa dan fruktosa. Dan yang terakhir adalah tahap pemekatan, yang biasanya dilakukan dengan rotary evaporator yang dilanjutkan dengan pendinginan untuk kristalisasi. Dan tentunya tahapan-tahapan dalam proses persiapan sampel tadi sangat dipengaruhi oleh bentuk fisik sampel. Misalnya, sampel padat harus dihaluskan dulu atau sampel bentuk cair atau pasta harus dikeringkan dulu. Dan yang paling penting yang harus diperhatikan adalah karakteristik dari analit yang akan diuji. Misalnya, bagaimana kelarutannya? Apakah bereaksi dengan asam atau basa? Berapa titik didih? Berapa titik bekunya, dan lain-lain. Pada tahap isolasi, kita harus memperhatikan bagaimana sifat-sifat dari senyawa karbohidrat yang akan kita isolasi. Untuk isolasi karbohidrat bebas yang larut dalam air, kita bisa langsung mengekstraksinya dengan air, baik itu panas maupun dingin. Biasanya monosakarida, disakarida dapat diekstrak dengan menggunakan air dingin. Begitu juga golongan oligosakarida seperti rafinosa, dextrin, maltodextrin, dan isomaltodextrin, dan beberapa polisakarida seperti pululan dan gom Arab juga bisa diekstrak dengan air dingin. Dan untuk pati biasanya diekstrak dengan menggunakan air panas. Pelarut untuk ekstraksi karbohidrat yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah menggunakan etanol 80%. Hal ini disebabkan mono, di, dan oligosakarida larut dalam pelarut ini, tetapi protein dan lemak tidak larut. Sedangkan untuk karbohidrat yang tidak larut dalam air dan karbohidrat yang terikat dalam matriks lain, biasanya dilakukan pemisahan matriks lain terlebih dahulu, seperti penghilangan lemak dengan cara ekstraksi dengan pelarut lemak, biasanya menggunakan metode Soclet. Untuk penghilangan protein biasanya dilakukan dengan pengendapan asam atau basa. Hasil dari proses isolasi tadi, terutama karbohidrat yang diekstrak dengan air atau alkohol, biasanya masih mengandung senyawa lain seperti lemak, protein, garam, zat warna, dan vitamin. Untuk menghilangkan lemak dilakukan dengan menggunakan pelarut lemak, biasanya melalui ekstraksi cair-cair. Untuk penghilangan protein dapat dilakukan dengan penambahan asam hingga tercapai titik isoelektrik sehingga protein mengendap dan dapat disaring atau disentrifugasi. Untuk menghilangkan garam-garam mineral yang ikut terekstrak dapat dilakukan dengan menggunakan resin penukar ion. Dan untuk penghilangan pigmen biasanya digunakan penambahan karbon aktif. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari proses pemurnian tadi disaring atau disentrifugasi dan selanjutnya dipekatkan. Biasanya pada skala laboratorium, pemekatan dilakukan dengan menggunakan rotary evaporator dan dilanjutkan dengan kristalisasi. Kristal yang diperoleh inilah biasanya yang digunakan sebagai sampel dalam analisis karbohidrat.
Untuk analisis kualitatif, biasanya yang pertama kali dilakukan adalah uji kelarutan. Uji ini digunakan untuk membedakan antara karbohidrat yang larut air dan tidak larut air. Dengan menggunakan air dingin, maka monosakarida, disakarida akan larut. Begitu juga dengan beberapa oligosakarida seperti rafinosa, dextrin, maltodextrin, dan isomaltodextrin, dan beberapa polisakarida seperti gom Arab dan pululan akan larut. Pati tidak larut dalam air dingin. Dia akan tersuspensi dan segera mengendap. Akan tetapi, pati larut dalam air panas. Analisis kualitatif yang berikutnya adalah pengujian berbasis pembentukan senyawa furfural. Pada uji karbohidrat ini, karbohidrat akan mengalami beberapa tahap reaksi, yakni reaksi hidrolisis, tautomerisasi, dehidrasi, dan kompleksasi. Hidrolisis, tautomerisasi, dan dehidrasi dilakukan dengan penambahan asam mineral kuat pada konsentrasi pekat seperti asam sulfat dan asam klorida. Sedangkan untuk kompleksasi digunakan penambahan senyawa-senyawa organik aromatik. Pada tahap hidrolisis, asam kuat merupakan katalis pada reaksi hidrolisis polisakarida. Ion hidrogen dari asam kuat akan menyerang atom oksigen pada ikatan glikosida dan menyebabkan salah satu molekul monosakarida melepaskan ikatannya dengan atom O. Kemudian, molekul tersebut akan berikatan dengan O dari H2O. Adanya muatan positif pada atom O menyebabkan terjadinya pemecahan hidrolitik dari ikatan O dan H, sehingga seluruh elektron pada ikatan tersebut berpindah ke atom O. Sehingga atom O tersebut menjadi tidak bermuatan. Sedangkan H yang terlepas akan bermuatan positif karena kekurangan elektron. Dan selanjutnya akan bereaksi lagi dengan ikatan-ikatan glikosidik yang lainnya. Sampai pada akhirnya semua ikatan-ikatan glikosidik dalam polisakarida yang berinteraksi dengan asam kuat akan terhidrolisis menjadi monosakarida. Tahap berikutnya adalah tahap tautomerisasi. Pada suasana asam, monosakarida yang terbentuk ini akan mengalami tautomerisasi, di mana adanya asam dalam larutan akan mengkatalis perubahan gugus enol menjadi keto. Hidrogen dari asam yang bermuatan positif akan menyerang O dari gugus aldehid dan menyebabkan pasangan elektron pada satu ikatan rangkap tersebut dipakai untuk berikatan dengan hidrogen. Hal ini menyebabkan atom C karbonil menjadi kekurangan elektron dan bermuatan positif. Untuk menstabilkan muatan tersebut, maka H pada atom C sebelahnya akan melepaskan pasangan elektronnya, sehingga terbentuk ikatan rangkap antara C dan C, atau terbentuknya enediol. Bentuk enediol ini akan dengan cepat berubah menjadi bentuk keton karena adanya muatan negatif dari A yang menyerang H pada gugus hidroksi, sehingga H akan melepaskan pasangan elektronnya. Dengan demikian, H akan bermuatan positif dan berikatan dengan A membentuk Ha. Karena atom O kelebihan muatan elektron, maka menjadi bermuatan negatif. Maka, untuk menstabilkan muatan tersebut, ikatan rangkap pada atom C sebelahnya akan berganti berikatan dengan atom O membentuk gugus keton, dan C di sebelahnya akan kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif, sehingga atom C negatif ini akan menarik atom H positif yang ada di sekitarnya, maka terbentuklah fruktosa. Tahap berikutnya adalah tahap dehidrasi, di mana gugus-gugus OH yang terdapat pada molekul monosakarida akan terdehidrasi dengan adanya ion H+ dari asam kuat dan menghasilkan senyawa furfural dan air. Dan tahap berikutnya adalah pembentukan senyawa kompleks berwarna. Ada 3 macam yang biasanya digunakan untuk identifikasi karbohidrat, yakni alpha-naftol, orsinol, dan resorsinol. Alpha-naftol digunakan pada uji molis, orsinol digunakan pada uji Bial, dan resorsinol digunakan pada uji Seliwanov. Pada uji molis digunakan untuk mendeteksi adanya semua jenis karbohidrat dalam sampel, kecuali triosa dan tetrosa, karena triosa dan tetrosa tidak bisa membentuk senyawa furfural.
Uji ini memberikan hasil positif pada mono, di, dan polisakarida dengan terbentuknya cincin berwarna ungu kemerahan. Prinsip dari uji molis ini adalah pembentukan senyawa kompleks berwarna ungu kemerahan yang dihasilkan dari reaksi antara furfural dan alpha-naftol. Akan tetapi, metode ini juga memberikan hasil reaksi positif pada glikolipid dan glikoprotein dan asam nukleat. Oleh karena itu, perlu kesempurnaan dalam tahap preparasi sampel untuk menghindari kesalahan pendeteksian karbohidrat. Berikut ini merupakan cara kerja dari uji molis. Kurang lebih 1 ml larutan sampel ditambahkan dengan 3 tetes reagen molis. Kemudian ditambahkan asam sulfat pekat melalui dinding tabung. Hasil positif akan ditunjukkan dengan terbentuknya cincin berwarna ungu kemerahan. Uji yang berdasarkan reaksi pembentukan furfural berikutnya adalah uji Bial. Uji ini digunakan untuk membedakan antara pentosa dan heksosa. Reagen Bial ini dibuat dengan melarutkan orsinol dan feriklorida dalam HCl pekat. Asam yang terdapat dalam reagen ini akan menghidrolisis karbohidrat menjadi monosakarida. Monosakarida yang terbentuk akan terdehidrasi menjadi furfural. Furfural yang berasal dari pentosa akan bereaksi kondensasi dengan orsinol dan mereduksi ion feri membentuk suatu senyawa kompleks berwarna biru kehijauan. Berikut ini merupakan cara kerja dari uji Bial. Kurang lebih 1 ml larutan uji ditambah 2 ml reagen Bial, kemudian dipanaskan 1-2 menit. Apabila terbentuk warna biru kehijauan, menunjukkan adanya pentosa dalam larutan uji. Berikutnya adalah uji Seliwanov. Pada uji ini digunakan untuk membedakan antara ketoheksosa dan aldoheksosa. Dalam hal ini, ketoheksosa yang paling umum adalah fruktosa. Hampir sama dengan uji Bial, asam dalam reagen Seliwanov akan menghidrolisis karbohidrat. Selanjutnya, monosakarida yang terbentuk dalam hal ini ketoheksosa akan terdehidrasi menjadi hidroksimetil furfural dan selanjutnya akan bereaksi dengan resorsinol menghasilkan senyawa kompleks berwarna merah. Berikut ini merupakan cara kerja dalam uji Seliwanov. Kurang lebih setengah mili larutan uji ditambah dengan 2 mili reagen Seliwanov, kemudian dipanaskan kurang lebih selama 1 menit. Hasil positif adanya ketoheksosa ditunjukkan dengan terbentuknya senyawa kompleks berwarna merah. Analisis kualitatif berikutnya merupakan analisis yang berbasis pada reaksi redoks, di mana karbohidrat dengan gugus aldehid dapat mereduksi senyawa penerima elektron. Beberapa uji yang sering digunakan adalah uji Benedict, uji Barfoot, uji Vehling yang memanfaatkan ion kupri sebagai penerima elektron, di mana kupri akan direduksi menjadi ion kupro yang mengendap sebagai kupro oksida, dan uji Tollens yang merupakan uji yang memanfaatkan ion Ag sebagai penerima elektron, di mana ion Ag akan mengendap sebagai logam perak yang menempel pada dinding tabung reaksi. Pada uji Benedict, uji ini digunakan untuk mengetahui adanya karbohidrat yang bersifat sebagai gula reduksi, seperti contohnya glukosa, fruktosa, galaktosa, laktosa, dan maltosa. Pada uji ini, ion kupri akan direduksi menjadi kupro oleh kelompok karbohidrat yang memiliki sifat sebagai reduktor. Ion kupro akan mengendap sebagai kupro oksida yang berwarna merah bata. Berikut ini merupakan cara kerja dalam uji Benedict. Kurang lebih setengah mili larutan uji dimasukkan dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2 ml reagen Benedict. Selanjutnya dipanaskan selama 5 menit. Endapan yang terbentuk biasanya tidak hanya berwarna merah bata, tapi juga bisa berwarna hijau atau orange, tergantung dari kadar gula reduksi yang terdapat dalam sampel uji. Uji yang berikutnya adalah uji Barfoot. Uji ini digunakan untuk membedakan monosakarida dan disakarida.
Reduksi ion kupri menjadi kupro berlangsung dalam suasana asam, di mana dalam suasana asam, monosakarida lebih reaktif daripada disakarida, sehingga monosakarida akan membutuhkan waktu yang lebih pendek daripada disakarida dalam mereduksi ion kupri. Hasil positif dari uji ini ditunjukkan dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata dari kupro oksida. Berikut merupakan cara kerja dari uji Barfoot. Kurang lebih 1 ml larutan uji dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2 ml reagen Barfoot. Selanjutnya, dipanaskan dalam penangas air. Bila endapan terbentuk kurang dari 5 menit, maka menunjukkan adanya monosakarida dalam larutan uji. Dan bila endapan terbentuk dalam rentang waktu 6-12 menit, maka larutan uji mengandung disakarida. Analisis kualitatif karbohidrat yang berikutnya, yakni berbasis pada pembentukan kompleks dengan iodium atau biasa disebut dengan uji iodin. Uji ini untuk membedakan polisakarida dari karbohidrat lain. Polisakarida yang memiliki struktur molekul helix dapat berikatan dengan iodium. Untuk pati akan menghasilkan warna biru, dekstrin menghasilkan warna merah anggur, dan glikogen menghasilkan warna coklat. Cara kerja dari uji ini, kurang lebih 2 ml larutan uji dimasukkan dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan larutan iodium. Pada umumnya, uji positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna biru dari kompleks iod amilum. Analisis karbohidrat yang berikutnya adalah analisis kuantitatif. Metode pengukuran kadar karbohidrat total secara kimia yang sering digunakan menggunakan prinsip spektrofotometri, seperti pada metode fenol asam sulfat. Pada prinsipnya, hampir sama dengan metode MOLIS, yakni dengan adanya asam dan panas akan menyebabkan karbohidrat terhidrolisis menjadi monosakarida. Yang selanjutnya, monosakarida ini akan terdehidrasi menjadi senyawa furfural. Senyawa furfural yang terbentuk ini akan berkondensasi dengan fenol membentuk senyawa kompleks yang berwarna kuning keemasan yang terbaca pada panjang gelombang 450–550 nanometer. Penjelasan tentang cara kerja metode ini silakan Anda cari sendiri di buku-buku tentang analisis makanan dan minuman. Metode analisis kuantitatif total karbohidrat yang berikutnya adalah by difference. Metode ini tidak mengukur karbohidrat total secara langsung, akan tetapi berdasarkan perhitungan pengurangan berat total sampel, dikurangi dengan berat lemak, protein, air, dan abu yang terdapat di dalam sampel. Biasanya, metode ini paling sering digunakan untuk penentuan kadar karbohidrat total dalam suatu sampel uji, walaupun hasilnya kurang akurat. Demikian video pembelajaran tentang analisis karbohidrat. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.